Lebah dan semut adalah hewan yang sangat bergantung pada ratunya. Semua orang dengan profesi yang berhubungan dengan dunia binatang tahu soal itu. Namun apa yang terjadi dengan koloni? Entah itu pada semut atau lebah, jika ratu mereka terbunuh oleh pemangsa yang jadi musuh alami mereka. Burung misalnya. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti memahami satu hal terlebih dahulu. Dan itu adalah alasan koloni baik lebah maupun semut kenapa membutuhkan ratu dalam kelompok mereka. Oke, ini alasannya. Pertama, untuk semut, peran ratu sedikit lebih sederhana, yaitu untuk bereproduksi. Ini berhubungan dengan kemampuannya menghasilkan jutaan telur, yang kemudian akan menetas jadi pekerja baru. Jadi jangan heran kalau posisinya dalam koloni cukup istimewa. Toh bisa dibilang ratu ini adalah ibu untuk semua semut dalam kelompoknya. Makanya, semut bekerja dengan senang hati memenuhi semua kebutuhan sang ratu. Mulai dari menyiapkan makanan hingga membuang kotorannya. Namun sebagai tambahan, tidak semua semut pekerja punya kesempatan untuk berinteraksi dengan ratunya. Karena seperti dunia manusia, kadang ada kejadian juga di mana telur yang baru menetas ternyata malah dibesarkan oleh koloni lain. Sementara kalau kita membicarakan ratu lebah, perannya bisa dibilang sedikit lebih kompleks. Meski secara mendasar, itu sama-sama berhubungan dengan kemampuan reproduksi. Ratu lebah mampu menghasilkan hingga 1.500 telur sehari. Namun bertentangan dengan kepercayaan populer kalau dirinya mengendalikan koloni. Hal yang terjadi malah sebaliknya. Justru lebah pekerja yang mengendalikan ratunya. Ya memang itu kedengaran revolusioner. Tapi apa yang terjadi di sarang sebenarnya tidak sesederhana itu. Meski memegang kendali penuh, nyatanya lebah pekerja ini tidak bisa hidup tanpa sang ratu. Karena keberadaan Queen Mandibular Gland Pheromone atau feromon primer yang membuat sang ratu tak bisa terganti dengan mudah. Biasanya lebah yang memproduksi kandungan ini akan mengirim sinyal ke lebah pekerja lain. Agar lebah pekerja bisa menjilat feromonnya untuk dikirim ke lebah lainnya. Lalu bagaimana jika para ratu ini terbunuh oleh predator? Seperti burung, seperti pertanyaan kita di awal video tadi. Baik, ini yang akan terjadi. Semut sebenarnya selalu punya ratu yang jarang meninggalkan sarang. Jadi, hanya sedikit kesempatan bagi burung untuk menemukannya. Namun dalam keadaan tertentu, ratu biasanya akan ikut keluar bersama semut lain saat koloni harus dipindahkan. Karena ada sesuatu yang mengancam sarang. Kemudian ada waktunya juga, itu karena hal lain seperti kewajiban untuk kawin. Pada momen seperti ini, biasanya ratu semut harus meninggalkan sarang. Kemudian terbang bersama jantan bersayap untuk melangsungkan ritual reproduksi. Nah, kesempatan macam inilah yang dimanfaatkan oleh burung jika ingin menerkam sang ratu. Dan jika hal ini terjadi, tentu akibatnya bisa sangat fatal untuk koloni. Karena jika ratu semut mati, tidak akan ada semut lain yang bisa menggantikannya. Sebab, semut pekerja betina tidak dapat bereproduksi seperti ratunya. Jadi besar kemungkinan, satu koloni akan mati jika ini terjadi. Makanya, untuk mencegah hal tersebut terjadi, biasanya semut pekerja akan menyiapkan langkah khusus. Seperti mengidentifikasi beberapa larva potensial dalam rentang usia yang tepat. Umumnya dalam koloni semut, memang ada lebih dari satu calon ratu. Dan yang usianya lebih muda, biasanya akan disiapkan untuk menjadi ratu dalam koloni baru saat mereka dewasa. Namun seperti yang terjadi saat ini,
ada kondisi di mana ratu utama bisa mati karena serangan predator seperti burung. Makanya saat hal itu terjadi, para larva yang awalnya direncanakan untuk koloni baru harus dipersiapkan menjadi ratu. Dan jika ternyata ada 2 calon ratu yang ditemukan, maka mereka akan dibuat bertarung sampai mati. Pada koloni lebah, tentu hal yang terjadi akan berbeda. Meski secara proses ada kesamaan juga dengan koloni semut. Dan itu berhubungan dengan skenario saat mereka kehilangan ratu. Ya, seperti semut, ratu lebah hanya meninggalkan sarang karena 2 alasan. Pertama, untuk pindah bersama koloni karena sarang mereka terancam akibat kekurangan makanan serta diincar oleh predator. Atau karena sudah tiba waktunya untuk kawin. Nah, kondisi inilah yang dapat jadi celah bagi kawanan burung untuk menyerang. Tentu, ada beberapa spesies lebah yang tidak membiarkan hal itu terjadi, yakni dengan cara menahan ratunya tetap di sarang. Namun kebanyakan lebah tidak bisa melakukan itu. Jadi saat itu terjadi, kita akan melihat beberapa skenario. Pertama, para pekerja akan mulai bereaksi dalam waktu kurang dari 50 menit. Kenapa 50 menit? Karena interval ini mirip dengan maksimum sang ratu pergi saat kawin, yaitu 45 menit. Dan para peneliti percaya kalau itu adalah mekanisme adaptasi. Lalu setelah bereaksi, biasanya anggota koloni akan menanggapi ini dengan beberapa cara. Tapi yang paling umum terjadi adalah berkurangnya populasi lebah pekerja. Bukan hanya karena tidak ada ratu lagi yang bertelur dan menetaskan keturunan mereka. Ini juga disebabkan oleh pilihan sejumlah lebah untuk berpindah ke koloni lain. Terutama jika dalam radius penerbangan mereka ada sarang dan koloni lebah yang masih memiliki ratu. Namun ini bukan hal yang mutlak. Karena dalam beberapa kasus, ada lebah pekerja yang justru memilih induk untuk dibesarkan sebagai calon ratu baru. Untuk melakukan ini, biasanya mereka akan memilih beberapa sel dalam sarang. Kemudian dirawat hingga siap. Ya, induk calon ratu ini memang diambil dari segala usia untuk dibesarkan. Namun sejumlah penelitian menemukan kalau lebah cenderung membuat sel ratu di sekitar induk yang berumur 3 hari ketika ratu mereka menghilang dari sarang. Biasanya butuh waktu 4-5 hari hingga sel ratu tertutup, kemudian begitu memasuki hari ke-12 sampai 13. Ratu baru yang masih perawan akan muncul. Dan butuh waktu seminggu hingga dia bisa pergi ke penerbangan pertamanya. Untuk kawin dengan drone atau lebah jantan. Jadi, kalau ditaksir, waktu yang dibutuhkan ratu baru untuk mulai bertelur dan mengamankan masa depan koloni, setidaknya perlu 20 hari sejak sarang kehilangan ratu lama. Namun skenario ini hanya berlaku jika dalam sarang masih ada induk potensial yang bisa dijadikan ratu. Jika tidak ada, maka hanya akan ada satu skenario yang tersisa. Lebah pekerja secara terpaksa akan mulai mengembangkan organ baru. Kemudian bertelur secara mandiri sebagai upaya terakhir. Sayangnya meski terdengar masuk akal sebagai cara mempertahankan koloni, itu bukanlah hal yang benar. Karena telur yang berasal dari pekerja tidak akan dibuahi. Yang berarti saat menetas hanya akan menghasilkan drone alias lebah jantan. Jadi pilihan ini sebenarnya sama saja dengan menghitung hari sebelum koloni berakhir. Atau setidaknya, jika masih ingin bertahan, ratu baru harus diperkenalkan
lewat campur tangan manusia. Makanya, bertelur secara mandiri hanya akan ditempuh oleh para lebah jika memang sudah kehabisan jalan. Atau dengan kata lain, anggota koloninya ingin benar-benar memastikan terlebih dahulu bahwa ratu telah pergi untuk selamanya, sebelum mereka akhirnya mengambil tindakan drastis.